Nah baik, perkenalkan nama saya Nugraha Tangkidatu dengan NIM 224611118. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan fungsi kode HTML dan respon kode JavaScript. Kita mulai dari sini karena saya sudah membuat kodenya. Mulai dari sini. Pertama tuh saya membuat struktur dasar HTML5, dan di sini saya mengatur bahasa Indonesia dengan kode seperti ini, lang ID, dan memberikan judul relasi kabupaten dan kecamatan. Saya juga menyertakan meta charset UTF-8 agar semua karakter teks dapat ditampilkan dengan benar oleh browser. Masuk ke bagian konten, saya membuat judul menggunakan ini, kode ini H2. Di bawahnya saya membuat drop down. Pertama, untuk memilih kabupaten, saya memberi atribut ID kabupaten agar elemen ini bisa saya hubungkan dengan logika di JavaScript nanti. Di dalam drop down ini saya sudah menyediakan dua pilihan utama, yaitu Tanah Toraja dan Toraja Utara. Ini kemudian saya membuat drop down kedua untuk kecamatan dengan ID kecamatan. Berbeda dengan kabupaten, daftar kecamatan di sini saya biarkan kosong terlebih dahulu, dan saya berisi satu opsi default. Tujuannya agar nanti daftar kecamatan bisa muncul secara otomatis sesuai dengan kabupaten yang dipilih oleh pengguna. Di bagian ini saya menyiapkan elemen untuk menampilkan hasil pilihan saya menggunakan tag ini sebagai label keterangan dan sebuah paragraf kosong dengan ID hasil. Disinilah nanti teks kesimpulan pilihan user akan dimunculkan secara dinamis oleh sistem. Dan ini terakhir, saya menghubungkan file HTML ini dengan file JavaScript eksternal yang saya beri nama script.js. Saya meletakkan teks script ini di bagian paling bawah sebelum menutup body agar elemen-elemen HTML di atas dimuat terlebih dahulu oleh browser sebelum menjalankan logikanya. Nah, kita langsung saja ke script.js ini. Nah, saya akan menjelaskan kode yang telah saya buat tadi ini. Di bagian awal saya membuat objek bernama wilayah sebagai tempat penyimpanan data relasi. Di sini nama kabupaten berfungsi sebagai key yang di dalamnya menampung daftar kecamatan berbentuk array. Data inilah yang nanti akan dipanggil secara dinamis.
fungsi dari kode ini. Lalu saya menghubungkan variabel JavaScript dengan elemen HTML menggunakan dokumen get element by ID. Saya mengambil elemen drop down kabupaten, kecamatan, dan area teks hasil agar program tahu elemen mana yang harus dimanipulasi. Nah, fungsi dari kode ini adalah logika utama saat kabupaten dipilih. Saya memasang event listener change, begitu kabupaten berubah, saya langsung mereset drop down kecamatan agar kembali di tampilan awal. Kemudian program akan mencetak database wilayah jika datanya ada. Fungsi data for each akan membuat elemen dan option baru untuk setiap kecamatan yang memasukkan ke dropdown secara otomatis. Terakhir, saya akan mengosongkan teks hasil karena proses pemilihan belum selesai. Maaf. Saya akan menjelaskan kode ini. Terakhir, pada bagian untuk menampilkan kesimpulan, ketika user memilih kecamatan, sistem akan mengambil nilai dari kedua dropdown. Jika keduanya sudah memiliki nilai yang valid, saya menggunakan template literasi untuk menampilkan teks hasil seperti kabupaten, kecamatan, dan langsung ke layar. Nah, jika selesai, kita pergi saya ke index HTML, lalu klik kanan, open with live server. Kabupaten, kita pilih kabupaten yang akan kita pilih. Kita pilih kecamatannya di Malimbong. Nah, ini adalah hasil pilihan Kabupaten Tanah Toraja, Kecamatan Malimbong. Sekian dari penjelasan kode saya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam membuat proses video ini. Terima kasih.